Oke, di dunia kedokteran ada momen-momen yang krusial banget, di mana setiap detik itu sangat berharga. Nah, salah satunya adalah saat mengamankan jalan napas pasien. Selama puluhan tahun, ini jadi tantangan yang luar biasa besar. Hari ini, kita bakal kupas tuntas teknologi yang mengubah semuanya. Laryngoskop video, sebuah alat yang, ya, secara harfiah membantu dokter melihat apa yang tadinya sama sekali tak terlihat. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya itu bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Soalnya, di dalam tubuh kita ini ada semacam titik buta anatomi yang penting banget. Dalam situasi darurat, gimana caranya dokter bisa menavigasi area ini dengan aman? Gimana kita bisa menyalakan lampu di tempat yang gelap ini? Nah, biar kita benar-benar ngerti seberapa revolusioner alat ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Kita harus paham dulu masalah mendasarnya. Masalah yang dihadapi para dokter selama hampir 100 tahun. Kita sebut saja masalah sudut buta. Jadi metode tradisionalnya itu namanya laryngoskopi langsung. Coba bayangin deh, Anda harus melihat sesuatu di tikungan sebuah lorong. Tapi satu-satunya cara adalah dengan mencoba meluruskan lorong itu sendiri. Nah, persis itulah yang harus dilakukan dokter. Secara fisik menyelaraskan 3 sumbu di jalan napas pasien. Dan seringkali ini butuh sedikit paksaan. Manuver ini bukan cuma sulit, tapi juga bisa berbahaya. Terutama buat pasien dengan cedera leher atau anatomi yang nggak biasa. Tapi kemudian muncullah sebuah ide yang sederhana tapi jenius banget dan ini mengubah segalanya. Solusinya ternyata bukan dengan meluruskan lorongnya, tapi dengan mengirim sesuatu untuk melihat apa yang ada di tikungan itu. Dan sesuatu itu adalah sebuah kamera. Nah, ini dia perubahan cara berpikir yang luar biasa. Ketimbang memaksa jalan napas jadi lurus, gimana kalau kita kirim aja mata kecil untuk melihat di tikungan? Itulah inti dari laryngoskop video, atau yang biasa disingkat VL. Alat ini pada dasarnya memisahkan pandangan dokter dari targetnya. Jadi mereka bisa melihat struktur laring di layar tanpa perlu melakukan manuver yang berisiko tadi. Dan kalau kita bedah alatnya, sebenarnya ini cerdas banget, karena begitu simpel. Ada gagang untuk dipegang, bilah untuk dimasukkan, sumber cahaya LED yang terang, dan tentu saja, komponen paling penting, kamera super kecil di ujungnya. Semua yang ditangkap kamera ini langsung ditampilkan secara real-time di layar video, memberikan pandangan yang jelas dan bahkan diperbesar ke area yang paling kritis. Oke, tapi ya namanya juga teknologi canggih, inovasinya nggak berhenti di satu desain aja. Ternyata nggak semua laryngoskop video itu diciptakan sama persis. Kenapa? Karena setiap situasi medis butuh pendekatan yang sedikit berbeda. Secara umum, ada 2 aliran utama dalam desain bilahnya. Yang pertama, ada bilah hiperangulasi. Ini punya kurva yang tajam banget. Bayangin aja kayak mobil sport yang dirancang untuk bermanuver di tikungan sempit, sempurna buat jalan napas yang sulit. Di sisi lain, ada bilah geometri standar. Ini lebih mirip mobil sedan keluarga. Bentuknya sengaja meniru desain tradisional, jadi terasa lebih familiar dan nyaman bagi dokter yang terbiasa dengan metode lama. Dan kutipan ini menangkap satu paradoks yang penting banget, terutama dengan bilahu hiperangulasi. Pemandangannya bagus, tetapi tidak bisa mengintubasi. Maksudnya apa? Ya, Anda bisa dapat gambar pita suara yang sempurna di layar, tapi karena sudut pandang kameranya yang ekstrim, mengarahkan selang pernafasan ke target bisa jadi susah banget. Ibaratnya kayak mencoba memarkir mobil, tapi Anda melihatnya dari kamera drone di atas gedung. Jadi, bisa melihat itu baru setengah dari perjuangan. Perbedaan besar lainnya ada di sini. Ada atau tidaknya saluran pemandu. Coba bayangkan, VL dengan saluran itu seperti punya rel pemandu untuk kereta api. Ia mengarahkan selang pernapasan langsung ke tujuan. Ini menyederhanakan prosesnya. Nah, VL tanpa saluran itu lebih seperti mengemudikan mobil secara manual. Anda jadi lebih fleksibel, tapi ini menuntut koordinasi tangan mata yang jauh lebih tinggi saat Anda melihat layar. Oke, jadi dengan berbagai desain ini, apa sih yang membuat VL menjadi sebuah terobosan besar? Jawabannya terletak pada keunggulan-keunggulannya yang revolusioner, yang sudah terbukti secara klinis. Keunggulannya itu banyak banget. VL secara konsisten memberikan pandangan yang jauh lebih baik ke pita suara atau glotis. Ini artinya tingkat keberhasilan intubasi naik drastis, terutama pada upaya pertama yang sangat krusial itu. Terus karena tidak memerlukan gerakan leher yang ekstrem, alat ini jauh lebih aman untuk pasien trauma. Dan yang tak kalah penting, ini adalah alat pengajaran yang luar biasa, di mana instruktur dan siswa bisa melihat target yang sama pada waktu yang bersamaan. Dan data ini menunjukkan poin yang paling penting. Dalam skenario jalan napas yang sulit,
di mana kita benar-benar berpacu dengan waktu, laringoskop video secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan intubasi pada upaya pertama. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya, ini adalah lompatan kuantum dalam hal keselamatan pasien. Tapi, ya sama seperti teknologi canggih lainnya, VL ini bukanlah tongkat sihir. Menggunakannya secara efektif itu butuh penguasaan, ada kurva belajarnya, dan kita juga harus sadar akan risiko-risiko barunya. Buat bisa jago, ya butuh latihan. Koordinasi antara melihat layar dan menggerakkan tangan di dalam mulut pasien itu nggak intuitif pada awalnya. Ada resiko ketergantungan layar, di mana dokter saking fokusnya pada monitor, malah bisa secara tidak sengaja menyebabkan trauma. Dan jangan lupakan masalah teknis yang sangat nyata, baterai bisa mati, atau lensa kamera bisa tertutup kabut atau sekresi pada saat yang paling tidak tepat. Namun, terlepas dari tantangan-tantangan ini, keunggulannya tetap jauh lebih besar. Faktanya, VL telah mengubah seluruh filosofi manajemen jalan napas dan kini dianggap sebagai standar emas yang baru. Ini adalah perubahan yang fundamental banget dalam cara berpikir. Dulu, VL hanyalah rencana B, alat penyelamat yang digunakan setelah metode lama gagal. Nah, sekarang banyak pedoman justru merekomendasikannya sebagai rencana A untuk hampir semua pasien. Ini adalah pergeseran dari pendekatan yang reaktif menjadi proaktif untuk menjaga keselamatan jalan napas. Dan prosedurnya sendiri, saat dilakukan dengan benar, menjadi sangat sistematis. Pertama, masukkan bilahnya di garis tengah sambil mata terus melihat ke layar. Kedua, temukan rambu-rambu anatomi kunci seperti epiglotis, yaitu katup yang melindungi jalan napas. Ketiga, lewatkan selang pernapasan dengan hati-hati melalui pita suara. Dan terakhir, yang paling penting, konfirmasi penempatannya sudah benar tidak hanya dengan mata tetapi juga dengan teknologi pemantauan seperti kapnografi yang mengukur karbon dioksida. Ini tuh seperti tarian yang terkoordinasi antara keahlian, teknologi, dan kewaspadaan. Jadi, pada akhirnya, laringoskop video ini secara fundamental telah meningkatkan keselamatan pasien dengan mengubah titik buta yang berbahaya menjadi jalan yang terlihat jelas. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan inovasi dalam dunia kedokteran. Dan ini juga membuat kita jadi bertanya-tanya, dengan AI dan robotika yang semakin canggih, kira-kira apa ya langkah selanjutnya dalam misi kita untuk melihat yang tak terlihat? Terima kasih telah menyimak bahasan kali ini.